Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan warta gereja Minggu tanggal 12 Juli 2020. 1. Majelis GKJ Ngadirjo mengucapkan selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam awal ibadah dan rekaman ibadah di hari Minggu. Setelah kurang lebih 3 bulan kita beribadah di rumah. Kiranya kasih karunia dan perlindungan Tuhan senantiasa kita terima untuk kita yang beribadah di gereja ataupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. 2. Majelis GKJ Ngadirjo tetap menghimbau seluruh warga jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di gereja. Untuk mengikuti kegiatan ibadah di gereja melalui prosedur datang dengan mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang telah disiapkan, pengukuran suhu badan dan duduk di bangku yang disediakan dengan tetap mengatur jarak minimal 1 meter. Setelah selesai ibadah, saat berdiri dan berjalan juga harus jaga jarak dengan melalui pintu depan, samping kanan atau kiri ruang ibadah. 3. Pelayanan ibadah dilaksanakan 1 kali terlebih dahulu dengan cara ibadah langsung di gereja dengan durasi waktu maksimal 40-50 menit dengan persembahan 1 kali. Dan bagi jemaat yang karena sakit atau karena usia sepuh atau masih anak-anak sehingga tidak bisa mengikuti ibadah langsung di gereja, bisa mengikuti rekaman ibadah di rumah masing-masing. Adapun tiap ada ibadah minggu dikarenakan juga direkam secara langsung, sehingga mohon maaf jika saat pelaksanaan ibadah kru multimedia melaksanakan proses pengambilan gambar dan lain-lain. 4. Kegiatan PA kelompok masih belum dilaksanakan sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan untuk mengambil dan mengganti kegiatan PA kelompok akan diusahakan materi renungan yang akan di-share lewat grup WA setiap hari Selasa dan Kamis. 5. Ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 8. Petugas protokol kesehatan Bapak Yusron, Bapak Subagio, Bapak Supajar, Imam Ibu Rominah, Warta Bapak Wan Santoso, Pemimpin Pujian Bapak Dodi, Pemandu Pujian Remaja, Organis Ibu Marta Adi, Tim Multimedia Saudara Yosep, Saudara Bayu, Saudara Rizky. Majelis mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang kurang lebih selama 3 bulan hingga saat ini harus bekerja keras membuat video ibadah sehingga bisa diikuti oleh jemaat secara virtual. Tuhan memberkati. 6. Liturgi ibadah di gereja. Pembacaan warta gereja. Bel pertama, doa persiapan. Bel kedua, jemaat bangkit berdiri, votum salam, pujian, doa dan mohon pengampunan, pujian dan persembahan dengan cara jemaat satu persatu maju untuk memasukkan amplop ke kotak yang disediakan. Firman Tuhan, saat teduh dan doa syafaat, pujian pengutusan, pengakuan imam rasuli dan berkat. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, memang dalam hidup kita tidak lepas dari kesusahan. Tetapi di tengah keadaan itu ada satu sobat yang begitu setia. Dialah Yesus. Mari kita pujikan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat, saat kesusahan kita alami, seringkali kita merasa kesendirian. Tetapi sebenarnya kita tidak sendiri, karena ada Yesus sebagai sahabat sejati kita. Mari kita terus serahkan hidup di dalam bimbingan, kuat kuasa dan pertolongannya. Kita akan pujikan kembali, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Mari serukan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus. Kita akan ulang, namanya Yesus, imani namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Engkaulah Allah yang menjadi Bapa di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau perkenankan kami untuk menyebut Engkau sebagai sahabat kami yang setia.
Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu kepada kami, ya Allah. Sehingga kami ingin terus menyerahkan kehidupan kami. Kami ingin mempersembahkan hidup kami di dalam ibadah pagi yang merupakan peribadahan pertama sejak diadakan peribadahan 3 bulan di rumah masing-masing. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir. Lindungi kami, beri kekuatan dan kesehatan kepada kami semuanya, sehingga peribadahan ini menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menguatkan hidup kami, mengokohkan iman kami di dalam kami mengikut Engkau, juga menjadi sarana yang Tuhan pakai supaya kami semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan yang menjadi sumber keselamatan kami. Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam hidup kami belum bisa mewujudkan dengan seutuhnya apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu mempedulikan kita dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, mari kita puji dan muliakan namanya dengan pujian kekuatan serta penghiburan, sambil menghaturkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. kita pujikan kembali kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap jam aku dibimbing, Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita suka dan
iman dan keyakinan kita bahwa kekuatan dan penghiburan diberikan Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan Diberikan apa yang perlu. apa yang perlu, suka dan derita bergantian, Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Demikian pujian kami Tuhan, bahwa segala sesuatu Engkau pakai untuk memperkuat iman dan percaya kami. Sekalipun kehidupan ini tidak mudah, tetapi kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang senantiasa akan menopang kami dan menguatkan kami di dalam tiap keadaan kami. Bersyukur Tuhan atas setiap pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini bersekutu, juga sudah mengaturkan persembahan sebagai bukti bahwa jemaat-Mu ingin terus bersyukur di dalam setiap keadaan hidupnya. Inilah wujud kami mempercayakan hidup kami di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan setiap hari, sehingga tidaklah sia-sia ketika kami menghadap ke tahta Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami. Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk menerangi hati dan jiwa hidup kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi sumber kekuatan, inspirasi atas kehidupan kami. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jika pada saat ini Tuhan memperkenankan kita untuk memulai peribadahan di masa wabah corona. Sekalipun mungkin masih ada perasaan cemas ataupun khawatir, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Juga kita tetap mengikuti aturan-aturan atau protokol yang sudah ditetapkan. Dan pada saat ini firman Tuhan akan bersama-sama kita terima satu ayat dari Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 20. Injil Matius pasal 12
ayat 20. Demikian firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Akan saya ulang kembali. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan di dalam ibadah kita saat ini adalah beriman di tengah penderitaan. Beriman di tengah penderitaan. Saudara, jika ada satu pertanyaan kepada kita, siapa di antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum pernah mengalami suatu tantangan dan penderitaannya di dalam kehidupan? Tentu jawabannya adalah semua orang pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan tidak hanya dikatakan pernah. Ada orang yang mengatakan, aku sering mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Bahkan satu persoalan belum selesai, sudah ada persoalan yang lain. Bapak Ibu Saudara, nampak-nampaknya sebagai manusia memang harus menerima suatu realita, menerima satu keadaan, nampi setunggaling kawontenan, bahwa penderitaan itu adalah bagian yang harus dialami selama manusia itu hidup di dunia ini. Tetapi di sisi yang lain, tidak hanya penderitaan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga ada kesukacitaan dan kebahagiaan. Jadi antara dua hal ini silih berganti dan terus-menerus dialami di dalam proses perjalanan kehidupan manusia. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, mengapa manusia itu kok mengalami penderitaan, mengalami tantangan dan persoalan di dalam hidupnya? Jika kita meneliti, sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Sehingga memang manusia menderita. Mulai dari zaman Adam, Hawa, dan seterusnya hingga pada saat ini atau di masa yang akan datang. Karena ada dosa warisan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Tetapi ketika manusia menderita karena penderitaan, hal itu sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk membawa kehidupan manusia yang tidak di jalan Tuhan itu menjadi ada di jalan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika manusia lalu berbalik, metanoia, menuju kepada kehendak Tuhan, maka penderitaan itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi satu kebahagiaan. Yang kedua, saudara, bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia itu juga sebagai akibat dari perjuangan iman. Dan terkhusus bagi orang percaya, perjuangan iman yang dikerjakan dan dilakukan itu tidaklah sia-sia. Karena ketika mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, berarti harus berani menanggung kuk,
harus berani menanggung beban, harus berani memikul salib, yakni penderitaan itu. Tetapi bagi orang percaya sekalipun menderita karena iman, diajak untuk terus memiliki kekuatan, diajak untuk terus menjaga kehidupan imannya kepada Tuhan, supaya di tengah persoalan dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya itu, imannya tidak luntur, imannya tidak goyah, tetapi tetap berpegang teguh kepada Kristus yang menjadi sumber keselamatan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jauh sebelum adanya pandemik wabah corona ini, tentu semua orang juga mengalami yang disebut dengan penderitaan, mengalami yang disebut dengan pencobaan, kesusahan, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain, yang terkadang orang juga merasakan begitu berat, beban yang harus dipikul, beban yang harus ditanggung di dalam kehidupannya. Apalagi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pandemik wabah corona, yang sekalipun kita sudah masuk di dalam tatanan kehidupan yang baru, tetapi ternyata justru keadaan itu juga masih terjadi. Bahkan berbagai macam kendala, berbagai macam kesulitan, bahkan penderitaan juga dialami. Yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami persoalan perekonomian, yang mengalami persoalan pekerjaan, dan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan yang lain, seringkali membawa orang di dalam satu rasa ketidakberdayaan, seakan-akan tidak mampu ketika harus menanggung berbagai macam beban kehidupan yang tidak mudah itu. Bahkan putus asa juga seringkali dialami. Tetapi bagaimana firman Tuhan pada saat ini mengajak kita bahwa di dalam setiap penderitaan hidup, jangan sampai orang percaya menjadi lemah, jangan sampai orang percaya menjadi lesu, karena orang percaya memiliki Tuhan, yakni Yesus. Dialah pribadi yang setia untuk senantiasa menopang, membimbing, menguatkan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sukanya berpetualang, pergi ke gunung untuk melihat keindahan alam, pergi ke gua-gua juga untuk melihat berbagai hal yang ada di tempat itu. Dan suatu saat ketika dia sedang masuk ke dalam gua, tidak disangka-sangka bahwa mulut gua longsor dan akhirnya pintu untuk keluar masuk dari gua itu tertutup dengan batu, tertutup dengan tanah. Orang tersebut menjadi bingung. Apa yang harus dia lakukan dan dia kerjakan? Apakah dia harus mati di dalam gua itu, tidak bisa keluar dari gua itu? Mungkin ketika orang berputus asa, maka orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi seseorang ini tetap memiliki satu pengharapan, bahwa dia harus mempertahankan diri di tengah kondisi yang sulit. Bahkan dikatakan tidak mungkin ketika harus keluar dari tempat itu. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dia melihat tikus yang berada di sekitar tempat dia ada. Tikus itu lari ke sana ke sini, mencari celah, membuat lubang, supaya nanti akhirnya dia juga bisa keluar. Tikus ini berusaha untuk menemukan jalan keluar dari gua itu. Dan ketika orang itu melihat tikus yang terus berupaya untuk menemukan jalan bisa keluar dari tempat itu,
semangatnya kembali muncul. Dia mengatakan di dalam dirinya, aku juga harus seperti tikus itu. Aku juga harus memiliki semangat untuk keluar dari problemku, keluar dari persoalanku dan masalahku. Hingga akhirnya tikus itu semakin bergerak membuat terowongan di timbunan tanah dan batu itu. Dan tiba-tiba ada sedikit cahaya terang yang muncul di dalam gua itu. Lalu sang pecinta alam itu bersukacita. Inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ketika tikus itu sudah semakin lebar membuat jalan di dalam gua itu, maka semakin teranglah keadaan gua yang gelap itu. Disitulah jalan keluar yang harus dia gali. Maka dengan alat seadanya dia terus menggali dan menggali, sekalipun tangannya juga akhirnya terluka karena berbagai macam benda, batu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bisa membuka mulut gua yang tertimbun dengan tanah dan batu itu. Dan akhirnya sang pecinta alam ini bisa selamat, bisa keluar dari gua itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah satu ilustrasi bahwa di dalam setiap kondisi dan keadaan, yakinlah Tuhan tetap membuka jalan untuk anak-anaknya. Dan di tengah keadaan yang tidak mudah pada saat ini, Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Yang pertama, mari tetap percaya kepada Allah dan jangan berpaling darinya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah tidak berdiam diri ketika umatnya hidup di dalam penderitaan. Firman mengatakan bahwa buluh yang patah terkulai itu tidak akan putus. Dia mampu menyambung dan membuat tegak kembali. Jadi tepat ketika ada ungkapan Jawa yang mengatakan Gusti ora sare. Mungkin kita kalau malam hari tidur atau mungkin siang kita beristirahat. Tetapi ternyata Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tertidur. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan terus mengawasi, karena Tuhan terus melihat setiap pribadi orang percaya, anak-anaknya di dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan terus bekerja sepanjang masa. Hingga akhirnya anak-anaknya nanti akan dibawa di dalam kemuliaan surga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan merasa sendirian dan lemah karena tantangan dan penderitaan yang ada. Sebab Allah Sang Immanuel selalu beserta kita. Dikatakan di dalam ayat kita seperti sumbu yang mulai pudar nyalanya. Semakin kecil nyalanya bahkan hampir padam. Tetapi Tuhan tidak membiarkan padam itu dialami. Terjadi karena Tuhan akan mengisi kembali dengan minyak supaya sumbu itu bisa menyala kembali dengan terang. Di masa-masa sulit, maka Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita, apapun keadaan kita. Yang ketiga, kita diajak terus bersabar dan berharap akan pertolongan Tuhan di tengah penderitaan. Karena pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi pengharapan itu adalah datangnya dari Tuhan, sehingga Dia yang akan mencurahkan kuasa-Nya untuk senantiasa mengangkat kita, menolong kita dari tiap keadaan kita. Mari terus beriman, yang berarti menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga sekalipun penderitaan itu terjadi, tetapi kita boleh melewati setiap persoalan kita dengan sukacita. Ada pujian yang mengatakan, bila hati terasa lelah, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan hati, kita terus menyerahkan segenap
apa yang ada dalam hidup kita, beban persoalan kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami terima pada saat ini, yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami di tengah penderitaan, sehingga kami akan menyerahkan keberadaan hidup kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan. Apapun keadaan kami, tetapi kami yakin bahwa tangan-Mu selalu terulur untuk mengangkat, untuk memelihara dan memberkati hidup kami. Saat ini kami bawa keberadaan jemaat Tuhan di GKJ Ngatirjo. Untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang di rumah, ataupun mungkin yang saat ini berkumpul tetapi merasakan kondisi badan yang dirasakan tidak enak. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah Yehova Rafa yang menjadi sumber kesembuhan kami. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Di dalam kuasa nama Yesus akan dipulihkan dan disembuhkan. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan dan persoalan. Tuhan akan kuatkan. Tuhan akan pakai setiap persoalan menjadi jalan untuk menyatakan kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Demikian untuk para sesepuh kami yang pada saat ini ada yang memiliki kerinduan untuk datang sehingga bersekutu bersama, ataupun sesepuh kami yang tidak bisa datang bersekutu pada saat ini. Kami serahkan di dalam kuat kuasa dan genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang usia. Kasih Tuhan dirasakan melalui perhatian dari keluarga. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami di dalam cita-cita dan masa depannya. Kiranya Engkau akan berkati, kasih karunia-Mu akan menyertai seluruh anak-anak kami. Juga untuk keluarga-keluarga milik Tuhan, kiranya Tuhan genggam di dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga setiap keluarga senantiasa ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan berkati usaha dan pekerjaan keluarga di masa-masa sulit ini. Tetapi kami yakin melalui pemeliharaan Tuhan, setiap keluarga akan tercukupi atas setiap kebutuhan hidup sehari-hari. Kami juga menyerahkan para hamba-Mu majelis jemaat, komisi dan panitia yang Tuhan panggil untuk melaksanakan tugas pelayanan di masa pandemi ini. Seperti apapun yang boleh kami kerjakan dan boleh kami layankan, biarlah Tuhan pakai menjadi sarana untuk menguatkan iman dan percaya kami. Engkau berkati setiap jerih lelah pelayanan para hamba-Mu, tidaklah berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat di dalam kehidupan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami. Engkau juga akan tolong, Engkau juga akan campur tangan, Engkau juga akan pulihkan keberadaan bangsa kami ini. Kami serahkan juga yayasan-yayasan Kristen, baik rumah sakit, yayasan sosial ataupun pendidikan. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan tumbuh kembangkan. Inilah doa, seruan dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan,
Firman Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Karena Dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kita akan pujikan bersama, tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. Mari serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai-Mu, mari katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkuasa yang besar, El Shaddai-Mu, lihat El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Jemaat Tuhan, seringkali kita merasa takut. Kita juga seringkali merasakan susah. Kecemasan itu juga kita alami. Tetapi mari kita terus mengingat bahwa kita memiliki Allah. Dialah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang menjaga kita, menghibur kita, memelihara dan memberkati kehidupan kita. Mari kita imani dengan sungguh, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak
Rasaku cemas, Dia memberkati, Dia memberkatiku. Mari imani El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tetap beriman di tengah penderitaan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.